sendiri, sorry. LW yang akan memenangkan. Kita menggunakan Izong. Kita langsung aja masuk ke dalam Land of Dawn tentunya. Potensi match terakhir kita hari ini, game terakhir kita hari ini, jika RRQ Mika tidak menyamakan kedudukan, harus lihat apakah 2-0 atau dipaksa game yang ketiga. Dipaksa kau untuk game yang ketiga, apakah yang bakal terjadi? Siapakah yang akan dapetin kemenangannya? Itu ya jadi pertanyaan ya teman-teman semua ya. Jadi kita langsung berangkat ke dalam Land of Dawn untuk melihat keseruan seperti apa sih pergerakan dari RRQ Mika melawan Gapex. Basrek ingat ini udah di game kedua dari Best of 3 Series. Gapex sudah dapetin satu advantage, sedangkan RRQ bakal bisa dapetin mungkin untuk membawa game ini ke dalam game ketiga. Tapi dari seorang Ash masih bisa tersekir ke arah purple dan juga orange buff ya. Sedangkan dari seorang Karina, kali ini baru mau bergerak ke arah orange buffnya untuk memberikan movement di arah level 4 ya mungkin nanti ya, Goni. Ya, kita lihat aja, tunggu 4 tentunya. Ada shadow kill nanti buat seorang Hayabusa. Ini benar-benar pertarungan yang sangat-sangat menegangkan. Ingat teman-teman RRQ, jika mereka kalah, mereka harus puas berada di posisi keempat. Dan sementara GPX tentunya ingin masuk dan akan melakukan mungkin comeback story atau revenge story melawan Bigetron Era. Kita lihat saja 30 detik ke depan, turtle yang pertama akan up. Tapi lihat, 4 member, 3 member sudah berada di atas. Akankah di commit fight? Kita lihat saja Chivella. Iya nih ya, tinggal aja lihat kayak gimana sih. Tapi lihat di arah bottom lane, Furious Dive sedikit dikeluarkan sama seorang LW mencoba untuk set up sesuatu di arah bottom. Tapi memang Sky dan juga Funi tadi sudah siap siaga sih. Nyari orang dari sisi tim GPX. Sedangkan seorang Tal kayaknya dikasih kebebasan untuk dapetin level 4 dulu. Karena memang mereka masih butuh Rock Waves dan juga Clock of Destiny Lightning Trench yang di tangan seorang Tal. Masalah Sophobia berhasil tertrigger Ocean Oddity untuk mundur sedikit. Sedangkan Sky hari ini membantu untuk clear wave di arah tengah, walaupun XP-nya nggak begitu banyak ataupun gold-nya nggak begitu banyak yang dikasih ke arah Karina sendiri dengan retribution yang dia pegang. Tapi Sky kali ini mulai sedikit dihantui dengan pergerakan dari seorang NG di mirroring, dikasih infonya karena teman-teman dari tim RRQ sendiri tentang apa sih yang sedang dilakukan sama seorang Sky. Tapi Turtle sudah kembali ke dalam Land of Dawn kali ini, pertama kalinya ada di game kedua kali ini, dan kayaknya setup dari RRQ pengen banget dapetin karakter Turtle ya. Tapi memang posisi dari seorang Karina nggak terlalu jauh, dan Karina juga ready dengan retribution ya. Akankah di sini bakal terjadi kontes atau justru karena teman-teman dari RRQ sudah mundur, GPX yang bisa secure ke arah Turtle? Kita lihat, Hayabusa mulai masuk. Tapi tampaknya Hayabusa memfokuskan dirinya ke arah purple buff. Tampaknya ini akan dilepas begitu saja turtle-nya. Oke, LW membuka. Oh my god, NG berhasil mendapatkannya. Dan tampaknya di sini all out war Ash hilang begitu saja. Dan tampaknya NG menjadi korban selanjutnya. Lihat Funi, lihat semuanya. Ini all out war 2 tuker kosong. Tetapi turtle jatuh ke tangan RRQ Mika. Wah, tapi lihat dari seorang Gyogo yang kali ini udah siap siaga juga dengan Way of Dragon dengan IMU seorang Valentina. Sedangkan dari seorang GPX sendiri, GPX masih coba untuk melakukan sedikit rotasi sepertinya untuk mencoba untuk mengincar karena pemain-pemain lain dari tim GPX. Sedangkan dari tim RRQ di sini dengan kehilangan 2 poin di awal, harusnya growth yang mereka akan jauh lebih slow. 1.500 kurang lebih perbedaan dari goldnya. Sedangkan kalau kita lihat dari setup, kayaknya dari tim RRQ udah harus melakukan rotasinya. Kalian udah ketahuan posisinya, langsung menggunakan Ocean Oddity untuk mundur dan memberikan informasi terhadap seorang Leslie atau Cincau untuk jaga posisinya supaya tidak gampang terpick off oleh RRQ. Lihat di sini masih 3 melawan 2. Belum ada yang membuka dari kedua pihak. Saat ini tampaknya mereka ingin bermain sabar saja. 2 total kill point saja untuk GPX. Belum bertambah, tapi mereka sekarang memfokuskan untuk ke arah gold lanernya. Untuk saat ini Bill menggunakan Purify-nya. Oh, Ash masuk, langsung ditendang begitu saja. Masih belum terlalu connect shadow kill-nya. Ejo, Anji berusaha masuk ke arah flank-nya. Belum connect. Kita lihat. Masih calm before the storm. Iya. Sedangkan Ultimate Snipe kali hanya untuk mencicil ke arah seorang Bill yang coba langsung menggunakan heal-nya kali ini. Redrin versus Yuzhong. Sekarang Yuzhongnya juga sekarang udah coba untuk nge-cutting minion aja sama seperti yang dilakukan sama seorang Redrin, karena mereka kondisinya kalau melakukan fight pun mereka hanya bertukar resource, hanya bertukar darah, bertukar shield. Sedangkan dari GPX kali paksa untuk mundur. Thalassafobia sudah terpick off kali ini dari seorang Funi yang mencoba untuk setup karena tim GPX sendiri RRQ berhasil dapetin 1 poin yang kill yang penting banget.
Iya, tampaknya ada sedikit kesalahan mekanik dari saya sendiri. Maksudnya RRQ, kalau misalkan kalah di game ini akan puas di game di juara yang ketiga, bukan yang keempat, teman-teman. Oke, kita lihat aja masuk ke dalam game. Untuk saat ini Sky berusaha mengambil Ditto Wonder-nya, tetapi Turtle tampaknya sudah mulai di-poking begitu saja oleh teman-teman RRQ. Sky, dia tidak mau kontes tampaknya di sini. Ash mulai masuk. Oh, di sini adalah masuk. Oh, Wave Dragon tampaknya belum dikeluarkan. Dan lihat Retribution Battle akan diamankan oleh Ash. NG di sini agak sedikit terperangkap. Low HP masih bisa kabur. Ultimate Snipe untuk mencicil ditutup oleh seorang Bill. Dan tampaknya tidak ada korban jiwa dari Turtle Take dari seorang Ash. Iya, nggak ada yang ter-pick off ya kondisinya dengan war yang terjadi barusan. Dan dari sisi tim RRQ pun mereka masih bisa untuk mengatur tempo mereka, nggak terlalu gegabah dalam decision makingnya. Sedangkan dari teman-teman tim GPX kali ini, kalau ngomongin masalah gold difference hampir gak ada satu dengan yang lain. Tapi di area top lane, Hoho Funi mau mencoba pick off seseorang dengan ada Shunpo dan juga Wave Dragon kayaknya, tapi dia belum bisa dapetin siapapun dari tim RRQ. Dan bahkan tim RRQ jauh lebih siap dalam masalah setup kali ini dengan adanya seorang NG yang membuka vision terus-terusan. Funi yang ngumpet pun ketahuan terus, tapi lihat Power of Nature, Funi menerima damage cukup besar dan Funi walaupun sudah menyelesaikan karena Shockwave dibuka karena seorang NG masih tanki untuk menahan damage dan malah dibalikin dengan Funi dan juga Tal yang berhasil di pick off. Luar biasa recovery dari teman-teman RRQ, di mana Kadita yang melakukan engage tetapi dibalikin dengan dua member hilang. Tal dan Funi harus tersungkur di Land of Dawn. Tampaknya pressure di bagian offside masih berlanjut. Di sini 3 melawan 2 masih, dan Bill berhasil menghancurkan turret di bagian atas yang berarti ruang gerak untuk GPX limitasi. Untuk saat ini kita lihat RRQ masih leading dari ekonomi sedikit saja. Akankah GPX mengembalikan keadaan? Kita lihat. Karena kalau aku lihat nih ya, Civella, Bill, cukup fed. Lihat goldnya 4.500. Kalau kita bandingin dengan Leslie 4.200. Masih sedikit tertinggal, kurang lebih 300. Ini benar-benar harus dicari kompensasi dari seorang Leslie. Betul banget. Ini justru dari tim RRQ udah berhasil dapetin keunggulan cukup besar loh. Kalau kita lihat dibandingkan dengan game sebelumnya memang dia tertekan habis-habisan, dan justru GPX kali ini mereka mau mencoba untuk mengejar ketertinggalan mungkin. Dari seorang Leslie sudah menyisakan Berserker's Fury, lagi pengen dapetin Endless Battle biar true damage-nya keluar dari seorang Leslie. Tapi Funi, dia tuh menurut aku harus targeting yang tepat sih. Tadi kayak menurut aku Grok tuh bukan targeting yang tepat dari Tal dan juga Funi, karena kalau NG itu dengan Grok itu masih punya sustainability yang cukup tinggi, belum lagi juga dengan ada Wild Charge dan juga Power of Nature, malah bisa mengkontes balik pergerakan dari tim GPX. Karena kan range-nya cukup kecil ya dari Kadita dan Betul. juga dari seorang Chow sendiri. Jadi memang mereka kalau misalnya malah deketin ke arah seorang Grok malah sedikit berbahaya. Tapi di area tengah kita lihat kali ini Tal, Breath of Ocean, Yokoi coba diincar tapi sayang sekali tidak ada follow up damage. Tidak ada hero-hero yang cukup dekat untuk membantu Tal mendapatkan damage-nya ke arah seorang Yogoi. Sayang sekali tadi udah di all in, kombinasinya masuk tapi tidak ter-take down. Kali ini GPX sudah mulai poking ke arah Lord, ke arah Turtle. Ash dengan kuat shadow-nya masih bisa menggocek-gocek gaming. Kita lihat Retribution Battle akan dimenangkan oleh Sky. Oh, Petrify-nya connect Wave Dragon juga. Ash langsung hilang dari Land of Dawn. Oh, Furious Dive pada negara 2. LW harus ditunggukan gitu saja. Satu untuk persatu untuk saat ini. Funi, low HP, masih bisa kabur. RRQ, mereka gagal mencari kompensasi, hanya menukarkan ke arah LW. Sementara Ash di sini, junglernya harus di take down kedua kali di Land of Dawn. Iya nih, tapi kita lihat kali ini teman-teman dari sisi RRQ masih pengen tabrakin, masih pengen nabrak karena teman-teman dari tim GPX, dan mereka dari Sky masih mencoba untuk mempertahankan posisi mereka di arah mid lane. Lihat, Sky masih coba untuk clear wave minionnya, masih pengen mengincar, tapi RRQ kayaknya bakal dikontes balik. Funi mencoba untuk mencari seseorang untuk di wave breaker, tapi gak ada yang mau, terlalu offside. Mereka langsung mundur secara disiplin, entah itu dari Valentina, entah itu dari Iritel, sehingga gak ada target yang tepat untuk seorang Funi untuk di pick off begitu saja, Goni. Wow, ini pertandingan sangat-sangat seru. 9 menit masuk, Civel. Ekonomi cuma berbeda tipis, bahkan total kill point-nya juga beda tipis. It's anybody's game. Sekarang kita lihat Funji dan Funi dan juga NG. Ini benar-benar beradu mekanik. Tetapi cincau dengan endless battle-nya. Udah ada extra damage, true damage-nya dari barang ini. Harus diperhatikan oleh teman-teman RRQ. Ini late game, Leslie akan bisa menjadi masalah sih, Ci. Ya, sebenarnya aku tuh kayak mau ngomong sih, ini Tal dari tadi memang belum bisa nge-burst ke arah RRQ. Kenapa? Dia baru punya Clock of Destiny aja, dan itu belum 12 stack.
Ini kalau dia nunggu 5 menit, kurang lebih sekitar 3 menitan lagi atau 2 menitan lagi. Dengan full 12 stack itu bakal cukup banget untuk ngasih burst yang besar ke arah RRQ Mika. Akankah RRQ Mika bikin defensive movement terhadap Athena Shield atau item lainnya, tapi di area top lane Funi mencoba untuk mengincar seseorang dari tim RRQ kali ini, mencoba untuk mundur 2 lawan 3, tapi lihat udah mulai ada backup. Masih ada Kadita juga yang mencoba untuk nge-reveal posisi dari seorang Fredrin, dan kali ini mereka coba untuk atur ulang movementnya. Nggak pengen terlalu gegabah karena 5 second lagi Lord ini bakal balik ke dalam lane of down. Ultimate Snipe, siapa yang bakal jadi target seorang Cincau kali ini? Nggak ada yang ditargetin sama seorang Cincau. Yang penting position reveal-nya udah terjadi, sedangkan di area bawah ternyata seorang Sky berhasil dapetin satu turret, dan Ash kali ini bakal coba untuk diincar, tapi lihat sebelah sana masih ada Rogue Wave coba untuk menghindari damage dari seorang Sky kali ini mencoba untuk memberikan damage. Haya tadi sempat memberikan shadow kill, tapi sekali Sky sepertinya bakal cari makanan. Oh my Masih god! dicurikan, dan masih ada shadow assault untuk kabur kali ini sejauh mungkin, sedangkan LW mendapatkan kill terhadap seorang Angie. Wow, action di atas, di bawah, di mana-mana kali ini benar-benar garang dari kedua tim. Lord sudah hadir, kedua tim harus reset lagi, nggak boleh terlalu kesusu. Dan untuk saat ini 11 menit mulai masuk, RRQ mulai melakukan setup di bagian atas. LW harus berhati, kena taunt. Oh my god, damage-nya Wave Dragon juga masuk, dan lihat Kyogoy berhasil melakukan pick off point kill ke arah LW yang sedikit offside, dan benar-benar RRQ is ready untuk punish hal tersebut. Well, tapi ini Lord sudah mulai appear di dalam lane of down. Akankah bisa didapatkan sama teman-teman dari RRQ? Wave Dragon NG kali ini bakal diberskah satu kali hit dari Cincau, 20% hilang dari seorang NG, dan ini ngebuat RRQ jadi nggak pengen komit dulu ke arah Lordnya nih. Ditahan karena ini adalah Lord pertama. Walaupun nilainya nggak begitu besar, tapi ini bisa menjadi salah satu jalan untuk bermain cukup objektif. Uni nggak memiliki Wave Dragon, jadi harus sedikit berhati-hati, sedangkan Ash masih melempar shuriken kanan kiri dengan adanya Quad Shadow juga. Tapi lihat, ada yang bermain di rerumputan mencoba untuk memberikan surprise attack sendiri. Dia adalah seorang Tal dengan Kadita ya, tapi dari tengah lelepikan sedikit dipoking, dan Ash hampir aja mencoba untuk dapetin kill, tapi kayaknya nggak jadi nih ya. Ya, ini benar-benar terjadi lagi perseteruan yang tidak memakan korban jiwa. Kali ini benar-benar kedua tim berhati-hati mengetahui Lord sudah enhance sekarang. Dan kalau kita lihat di sini turret RRQ memang lagi memenangkannya. 3 turret sudah di take down. Oh, masuk begitu saja. Uni, oh my god, damage dari heavy crossbow-nya masuk semua. Dan lihat, 2 member tersungkur sudah. Uni meskipun menggunakan flicker tidak bisa kemana-mana. Double kill sudah diamankan, dan bahkan 1 member lagi triple kill akan diamankan oleh seorang Bill. What happened, GPX? Lihat RRQ Mika mendapatkan free Lord. Ya, ini bakal jadi free Lord sih, dengan Cincau, Tal, dan Uni yang berhasil ter-pick off. Walaupun Sky berhasil mundur, tapi apakah berani untuk nge-contestin? Kurasa nggak sih? Karena ini bakal jadi 2 lawan 5. Dan ini Lord yang bisa diambil dari RRQ Mika. RRQ Mika harusnya bisa memanfaatkan keadaan unggul mereka untuk coba nge-push terhadap semua inner turret yang dimiliki sama GPX. Kalau mereka bisa mengimplementasikan keunggulan mereka yang 2.000, 3.000 gold ini, mereka bisa dapetin keuntungan yang jauh lebih lagi. Karena kalau kita lihat dari progress item, sebenarnya Karina cukup kaya ya, dengan 10.000 sekian ratus gold dengan ada item, tapi itemnya item tank, bukan item damage kali ini. Dan kurasa di sini menjadi problematika juga ya, ketika 2 hero-nya, 3 hero-nya bahkan itu adalah hero-hero yang nahan damage, sedangkan 2 hero-nya adalah hero late game di sini, Goni. Ya, kita lihat saja, memang berarti masih menunggu waktu. Base sudah mulai tercicil oleh Charging Lord di bagian atas. Belum di take down tampak. Oh, satu gebrakan lagi. Kita lihat, ya, satu gebrakan lagi berhasil ditebas begitu saja. Base turret di bagian atas sudah hilang, inner turret bagian mid. Kali ini menjadi fokus tim dari RRQ. GPX berusaha melakukan defense, berusaha melakukan apa. Oh, wall charge-nya nggak ada yang lihat, nggak apa-apa. Tetapi tampaknya di bagian bawah, inner turret officially dari teman-teman GPX hilang semua. Oh, tapi dari top lane juga base sudah nggak ada sih. Ini harus sedikit berhati-hati, tapi lihat Uni mau mencoba setup the way of Dragon, tapi lihat LW di depan malah bisa jadi makanan untuk RRQ Mika kali ini. Wow, gamenya kali ini benar-benar didominasi sama RRQ Mika sih. Walaupun tadi ada beberapa momen GPX masih coba untuk recover gitu loh. Dan kali ini kita lihat dari seorang S akan jadi surprise. Oh, sayang sekali Petrify-nya nggak ada dari seorang Tal, lagi on cooldown, sehingga gak bisa dapetin karena seorang S yang langsung mundur dengan Quad Shadow ya. Sayang sekali momentumnya gak tepat untuk teman-teman dari GPX RRQ. Kayaknya bakal coba untuk masuk kali ini. Heavy crossbow belum dibuka sama seorang Bill, tapi Blade of Despair sudah ada di tangan seorang S. Tapi lihat dari depan, dari seorang Sky membuka border teman-teman dari
Kita lihat tampaknya di sini RRQ tidak mau terlalu overcommit di bagian midnya. Mereka mengincar bagian bawahnya. Puni dan kawan-kawan berusaha melakukan defense. Lihat kena taunt, kena semua. Puni memakan damage yang cukup luar biasa. Masih bisa kabur dan lihat Karitanya mulai masuk. Oh my god. Petrify Connect dan Lele Pingkan say bye-bye. Untuk saat ini Ultimate Smite sudah dikeluarkan. Bill masih bisa kabur, tapi mereka harus lihat timer dari Lordnya 35 detik. Mereka harus tentunya menjadi objektif utama selanjutnya dari teman-teman RRQ. NG, kalau offside kah? Damage sudah mulai masuk. Mortal masih ada. Bill masih bisa kabur tampaknya. RRQ tidak boleh terlalu gabar. Lihat damage dari Leslie, sakit banget. Memaksakan NG menggunakan flicker. Oh, kita lihat kali ini teman-teman dari tim RRQ dipaksa mundur sejauh mungkin dan tidak dibiarkan untuk nabrakin. Sedangkan dari seorang Ash di sini harus bisa focusing targetingnya sih. Kayak dia kalau bisa dapetin ke arah seorang Cincau bakal jauh bagus banget. Karena Leslie ini benar-benar menurut aku masih cukup bebas sejauh ini. Karena kalau misalnya mereka nggak biarin Leslie-nya untuk ditargeting, ini dibawa ke arah late game. Karena ini kan mereka lagi drag nih. Ini udah masuk ke dalam mid to the late game-nya. Karena kalau misalnya late game banget, ini true damage dari seorang Cincau. Itu satu kali kena hit ke arah seorang S, mungkin 50% HP bisa hilang dengan sangat cepat. So, ini bakal jadi salah satu problem. Tapi lihat seorang NG kali ini, bahkan NG yang tebel banget aja udah hilang 60% HP. Walaupun teman-teman dari sisi GPX gak bisa dapetin kill-nya. Ya, nampaknya reset tentunya. RRQ tidak mau terlalu dalam. Lihat Hayabusanya sudah melakukan metode split push yang tentunya memecah fokus teman-teman dari GPX. Dua metode yang tentunya efektif. Oh, NG-nya Immortalnya pecah dan lihat Furizanya kode ke arah dua member. NG say bye-bye. Cincau gagal menggunakan atau mencari satu bullet terakhir ke arah LW. Masih bisa survive 1 HP. Dan untuk saat ini benar-benar reset. 5 melawan 4. Tetapi tentunya Dragon connect ke arah Lele Pingkan. Belum ada follow up damage yang bermakna. Lagi-lagi Hayabusa. Oh my god, Tal out of nowhere berhasil mendapatkan seorang Bill. Ini adalah kesempatan untuk GPX melakukan comeback. Oh my god, ini berarti combo dari seorang Tal dengan Breath of Ocean dan juga Rock Waves itu cukup banget untuk memberikan damage karena seorang Bill yang berhasil di pick off. Ini Lord yang kedua. Bakal cukup penting untuk dapetin Lord ini, tapi lihat, Puni sedikit menggunakan Shunpo-nya. Ingat, Gyogoy punya Wave Dragon juga. Jadi kalau misalnya Cincau terlalu lama berada di sana, bakal bisa untuk di pick off dengan ada Wave Dragon dari seorang Kadita. Tapi di arah belakang ternyata dari seorang Tal mencoba untuk menzoning dua player sekaligus. Dari tim RRQ, tapi LW masuk dengan Black Dragon Form. Coba untuk berfokus, tapi Wild Charge dari seorang NG mencoba dapetin ke arah seorang Uni yang dipaksa untuk mundur dengan cukup jauh, tapi Sunpo. Oh, Lele Pingkan, justru satu hit terakhir dari Lele Pingkan masih bisa untuk mundur dan selamat sepertinya. Sedangkan dari GPX, mereka harus mundur secepat mungkin karena base di arah top lane. Bahkan dari incaran dari minion yang bergerak di arah top lane sendiri, Goni. Sebuah perseteruan yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada korban jiwa sama sekali. Dan tampaknya di sini reset lagi, recall-recallan, bersihin lane, atur lane-nya lagi, terutama untuk teman-teman dari GPX Basreng yang terdorong minion di bagian atas. Apakah ini menjadi peluang untuk teman-teman dari RRQ Mika untuk commit ke Lord? Tampaknya tidak. Reset lagi LW, membangun Immortal, extra life, bisa saja memberikan impact yang dibutuhkan oleh GPX untuk benar-benar melakukan comeback. Saat ini, Calm Before the Storm, Chivella belum ada pergerakan yang cukup signifikan dari kedua tim. Iya, kayaknya mereka masih coba untuk setup dulu. Mereka harus coba untuk atur ulang sih temponya. Karena sekarang GPX juga lagi dalam kondisi yang cukup sulit. Mereka udah kehilangan banyak banget objektif gameplay. Dan dari sisi RRQ bakal coba untuk mancing hal lebih lagi nih sepertinya, Goni. Ini benar-benar ya Chivella ya. Kalau dilihat-lihat ini kayaknya kedua tim butuh yang namanya support dari kalian. Aku mau lihat buat kalian yang lagi denger sekarang, langsung support GPX atau RRQ, spam di chat dan bahkan kasih like-nya juga di tentunya di stream ini. Kalau bisa tembuslah 2,5K, yuk bisa yuk. Oke, kita lihat balik ke game. NG di sini membuka map berserta Uni. Lele Pingkan bergerak agresif sekali ke arah Sky. Hayabusa mulai flanking, ngincer ke arah Kaditanya di sini Chivella. Iya, tapi lihat di sebelah ternyata S hampir saja terpick off, kali ini kena burning effect sampai harus mundur secepat mungkin. Tapi NG membuka wild charge mengunci ke arah belakang, tapi seorang Sky kali ini sepertinya bakal coba untuk mundur secepat mungkin dan berhasil bisa untuk selamat. Sedangkan dari seorang Cincau berhasil dapetin seorang NG, tapi lihat heavy crossbow Uni dan juga Sky kali bakal jadi target utama. Sedangkan dari seorang Bill tidak bisa memberikan damage karena seorang Sky kali cukup low dan harus mundur secepat mungkin. Sedangkan dari seorang S menggunakan shadow kill-nya,
Immortality yang pecah dari serangan Sky, sedangkan Sky sepertinya bakal jadi shutdown untuk serangan Bill yang nilainya mahal banget karena dua pemain berhasil diambil oleh tim RRQ, sedangkan Engie dan Lempikan menjadi pertukarannya. Goni. Wow, retribution dari GPX is missing. Akankah ini menjadi peluang emas untuk RRQ Mika merebut Lord yang sudah evolve? Kita lihat GPX tidak berdiam diri. Red Kundonya connect dan lihat damage Leslie ke arah Bill langsung dilepas begitu saja. LW berhasil mengusir mundur teman-teman dari RRQ. Buying time saja. Dan lihat, bener-bener manajemen wave dari atas bener-bener masuk terus. Oh, Puni tertangkap basaka Wave Dragon yang connect dan lihat damage-nya masuk. Ash berhasil menjadi sang eksekutor ke arah Puni. 50 detik ke depan. Bye-bye tuh. Oh, 50 detik ke depan dan kita top defense baru selesaikan satu Regina, sedangkan dari Lordnya bakal dikasih lagi ke arah RRQ Mika. Di sini RRQ Mika LW masih mau coba buka vision tapi kayaknya nggak berhasil. Wild Charge dikeluarkan LW. Actually menerima damage yang cukup banyak kali ini dari teman-teman dari tim RRQ. Dan kalau kita lihat dari item, sebenarnya ini Ash kaya banget loh. Udah ada Hunter Strike, Malefic Roar, Endless Battle, Blade of Despair, dan juga Immortality. Sedangkan dari seorang Cincau bahkan nggak sekaya seorang Ash yang memang dari tadi tuh punya position yang bagus banget kalau menurut aku. Dengan ada Berserker's Fury, 2 BOD. Ini nih, ini Wow, adalah item power pick-nya dari seorang Leslie. Cincau. Cincau tuh selalu pede, Cincau tuh selalu pede banget dengan ada 2 Blade of Despair dan juga 1 Endless Battle. Ini dia nih, late game yang sudah dibahas. Tetapi dengan Lord Push, kita lihat GPX mampukah dia melakukan defense kali ini. RRQ, mereka benar-benar di posisi yang advantage. Oh my god, Ash hilang begitu saja di solo kill di tangan Pal. Inisiasi yang bagus, tapi Cincau kali ini low HP harus mundur dulu. Baser di bagian tengah menjadi objektif RRQ. Berhasil didapatkannya 4 melawan 5. Puni, Vicker defensif. Wave Dragon, Petrify connect karena 2 member. Tetapi lihat damage-nya masuk semua. LW kabur dengan finish dive-nya. Pal dan kawan-kawan masih bisa survive. Masih bisa napas untuk sementara. Tapi lihat RRQ tetap mementingkan pressure. Mereka juga mementingkan disiplin. Mereka kabur karena melihat tidak ada objektif di lapangan. Karena memang tadi posisinya habis ke pick off juga sih. Jadi kalau misalnya mereka tabrakin sekarang itu 4 lawan 5. Dan kondisinya dari GPX itu deket ke arah base yang berarti mereka bisa regen dengan cukup cepat. Jadi Puni, mau coba untuk buka ambush. Tapi kalau tadi dia buka itu kayak bakal jadi lumayan jebakan Batman ya. Karena memang di situ udah ada beberapa player dari sisi tim RRQ yang sudah siap siaga untuk mempick off player-player dari GPX. Sedangkan GPX ini 70 second masih ke arah sana, tapi Wild Charge Puni bakal coba untuk dipanis, ternyata masih ada barrier kali ini dan masih bisa untuk mundur secepat mungkin dari Puni. Reset lagi Civela, lihat total killnya 11 berbanding 12. Tapi turretnya RRQ Mika botakin benar-benar GPX Basreng 9 berbanding 3. Reset lagi 45 detik ke depan. Lord lagi dan lagi akan hadir. Cuman kalau dilihat-lihat di sini GPX Basreng masih ada kesempatan. Oh, Kaditanya bandel banget di bagian atas. Gagal kali ini akan ke dipanis tampaknya. Dengan rough waves-nya kali ini tidak bisa kemana-mana. Immortal pecah. Oh my god, dia tidak bisa kabur, akan diambil begitu saja. 60 detik ke depan, tidak ada Kadita. Cukup berat kali ini dengan adanya tanpanya Kadita. Karena Kadita itu tadi kan harusnya purpose-nya memang buat ngincer karena hero-hero seperti seorang Bill atau seorang Ash. Tapi tadi ketika bertemu ada 4 hero sekaligus. Jadi susah juga ya. Dan juga di sini 10 second menuju Lord yang ketiga. Ini kalau kita lihat dari setup, dari wave management, dari setup yang bisa dibikin, RRQ bakal dapetin advantage yang lumayan tinggi nih kalau misalnya mereka mau setup ke arah Lord. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin di sini dari tim GPX harus coba untuk melakukan sesuatu. Apakah mereka bakal kontes atau mereka justru ya udah deh, gue mencoba mencari pertukaran, tapi di arah tengah ternyata kita lihat dari seorang Puni mencoba untuk mundur, masih ada Immortality yang bakal dibuka Shunpo. Ternyata tidak ada taunting dari Fredrin yang membuat Puni tidak bisa kemana-mana. Tapi LW maju kali dengan Black Dragon Form-nya. Coba untuk mengunci player-player dari tim RRQ dan tidak bisa. Justru LW yang lumayan banyak ketemu player-player RRQ. Tidak bisa terlalu memaksakan. Tadi lihat damage dari Iritelnya udah berasa juga di sini Civela, dan bahkan kali ini 3 member melakukan zonasi. Ash dan juga Iritel melakukan tentunya lording. Untuk saat ini tampaknya tidak ada kontes. Tapi kalau aku lihat Kaditanya udah mulai setup bandel lagi. Kalau lihat dari item di sini Civel, banyak immortal yang sudah dibuat tentunya, tetapi highlightnya tentunya adalah di
retailnya, Ci. Full item dia belum jual sepatu, cuman tentunya DHS dan juga Malefic Roar, sementara Leslie-nya yang masih. Dia udah jual sepatu, Ci. Udah nggak ada, udah nyeker Leslie-nya. Iya, udah nyakar Leslie-nya yang udah bener-bener nonstop movement-nya, tapi 25 menit di dalam game kali ini game kedua ya teman-teman semuanya ya. Kita masih di Sky Sports Southeast Asia Championship, ini adalah final lower bracket dengan Lord yang ketiga di tangan tim RRQ yang kali ini lagi marching ke arah base dari Gapax. Apa yang bakal terjadi Gapax? Akankah mereka mampu untuk menahan Diatal untuk flanking dari sisi belakang? Kali ini Fredrin yang justru ketahuan posisinya, tapi mereka looking for another target. Lihat dari seorang Tal maju ke Oh my depan God. dengan ada Petrify, Rogue Wave juga, tapi tidak ada yang berhasil di take down. Sedangkan Lord kali ini dia masih bisa untuk mendapatkan, sedangkan Paul yang menjadi target justru dari RRQ dan berhasil di take down. Lihat dan Dragon Tail masih dilepaskan dari Kyogoi dan bahkan dari seorang Ash kali ini mencoba untuk dapetin lebih dengan ada satu shuriken dan masih ada immortality yang pecah, tapi base-nya berhasil